Tadi udah sayuran, ayam, belut. Heeh. Pernah juga jualan duren kan kalau nggak Pernah salah. jualan durian kayak itu ya. Heeh. Dan ini kayaknya duren ini kalau yang aku lihat ya, karena kan aku ngelihat dirimu dari dulu ya. Maksudnya kayaknya duren ini cukup lumayan ya waktu itu ya. Iya, durian alhamdulillah kayak gitu ya. Di Hmm. sini kita bisa ya bisa dikatakan kalau waktu itu masih mahasiswa itu wah kayak gitulah. Ngelihat apa? Hasilnya. Hasilnya kayak gitu. ya. Ya dibandingkan jualan sayuran lah ya, Ya, jauh banget kan. Daily Fresh ini fokusnya ke semua produk kebutuhan dapur, Oke, gitu, rumah tangga. Gitu ya. Cuman ternyata dikerjakan di awal ya, dikerjakan berdua kayak gitu ya. Iya, kebayang riuhnya ya. Kebayang riuhnya kayak gitu. Kita ketakutan nerima orderan malahan waktu itu. Orang pengen dapat orderan banyak, lu malah ketakut terima orderan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Semoga sehat semua ya. Pokoknya semoga lancar rezekinya, semoga sehat, semoga tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa teman-teman ya. Ini adalah adik kelas saya. Dulu kita kuliah bareng, ngekos juga bareng gitu ya. Walaupun dia adalah adik kelas saya, tapi beliau adalah salah satu inspirator saya. Sehingga saya berpikir untuk berbisnis, salah satunya adalah karena melihat dia. Ya, kita sambut ada Sony Herliansyah, owner dari Daily Fresh. Halo, assalamualaikum. Oke, Sony, gimana kabarnya Son? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, belum pernah kena COVID kan? Alhamdulillah. Luar biasa, udah 1 tahun lebih nggak kena. Itu rahasianya apa? Kok bisa nggak kena COVID? Ya, karena Allah masih menjaga. Oh, karena Allah masih menjaga. Soleh bener ente ya emang. Ini kalau saya habis kena COVID teman-teman, bulan lalu saya kena COVID. Ya, alhamdulillah sekarang sudah sehat dan sudah negatif. Ya. Nah ini Son, kita mau bahas Daily Fresh ya, nggak apa-apa ya. Iya. Tapi sebelum itu kita bahas dari awal banget nih kayaknya. Ya nggak apa-apa ya. Insya Allah. Oke baik teman-teman, ini Sony. Tadi yang seperti yang saya bilang, Sony ini adalah adik kelas saya ketika kuliah di IPB ya. Angkatan berapa Son? 48 nggak? 48. Saya 43. Jadi kita selisih 5 tahun 5 ya. tahun. 5 tahun luar biasa 5 tahun. Nah, dulu kan dirimu ketika kita satu kos, dirimu kuliah, itu kan aku ngelihat ya, kalau dirimu itu kayaknya sibuk banget ya. Iya kan? Nah, sibuk apa sih dulu tuh waktu pas kuliah gitu loh. Karena jarang kelihatan di kos loh ente dulu. Iya. Heeh. Sibuk apa? Coba jelasin. Ya, waktu itu saya ikut organisasi Heeh. lembaga dakwah kampus ya, LDK Oke, Al-Huriyah. betul. Al-Huriyah, betul. Ya sebenarnya ke situ sih. Heeh. Tapi kan kayak dari kuliah juga selain organisasi dirimu udah jualan kan? Iya, Udah jualan. udah mulai jualan. Ceritain dong. eh Mau dari mana ya mulainya ya? Soalnya banyak. Enggak, dirimu dulu tuh ya. Jadi waktu pas dirimu kita satu kos, aku tuh kadang-kadang jarang loh ngeliat dirimu malam-malam tiba-tiba nggak tahu kok ini orang malam-malam nggak ada di kamar misalkan gitu ya. Tiba-tiba nanti datangnya pagi lalu baru datang ke kos-kosan bentar udah berangkat kuliah lagi lalu menghilang lagi. Itu tuh kegiatanmu ketika itu tuh ngapain aja? Ya, jadi sebenarnya selain daripada ada apa kegiatan lembaga, gitu ya. Waktu itu saya juga udah mulai jualan ya. Sebagaimana kan kalau kita dulu ingat almarhum Ustadz Romli juga Betul, Ustadz Romli. Itu beliau sangat banget ini ya apa namanya Menganjurkan kita untuk kita jualan ya, gitu kan, berusaha wirausaha kan ya. berusaha. Bahkan waktu itu ingat kalau apa kita tuh pernah disuruh presentasi satu persatu ya. Iya betul. Untuk mempresentasikan apa wirausaha kita masing-masing. Maksudnya kalau kita berwirausaha rencananya gimana gitulah intinya Iya, gitu ya. gitu kan. Nah, ya artian di situ juga saya terdorong pengen apa punya usaha sendiri lah gitu ya. Atau punya apa mau mulai usaha lah kayak gitu ya. Ya itu ya emang waktu masih di kampus gitu ya. Sekitar ya semester 5 lah mungkin udah mulai Dari semester 5 udah mulai jualan. jualan gitu ya. Itu gimana jualannya? Jualan apa aja? Diawali dari jualan sayuran pernah Oke. kayak gitu ya.
Jualan sayuran pernah. Jadi sayuran kita ngambil dari pasar. Pasar mana? Pasar Bogor ya. Pasar Bogor yang mana nih? Maksudnya Deket. kayak Pasar Anyar atau pasar induk deket apa? Kayu Manis? Bukan, pasar Bogor yang dekat apa namanya? Yang BTM. Iya, BTM situ. Di Kan situ. ada pasar. Di situ ada pasar ya? Ada. Oh, saya malah gak tahu. Oke. Pasar apa coba namanya? Nggak tahu Pasar juga, Bogor ya? nggak tahu juga. Ngambilnya di situ. Iya, di situ. Oh, ngambilnya di situ. Itu sayuran. Sayuran. Tuh, itu kan jauh, Son. Ya, Nah, mau gimana kayak gitu. Oke. Jadi emang sebelum kita mulai jualan sayuran tuh emang saya sama teman tuh sering banget kayak itu ya, suka kalau malam-malam kayak itu atau ya intinya kalau kita ada waktu tuh sering keluar lah intinya kayak gitu ya. malam-malam. Mau malam mau siang kayak itu yang penting Oh, ada oke. waktu kayak itu. Cuman waktu itu emang kalau malam kita sering ke pasar kayak itu ya. Kita lihat-liatin kayak itu ya, aktivitas orang-orang di pasar gitu ya. Itu motivasinya apa ke pasar? Maksudnya apakah memang sudah mau niat jualan makanya ke pasar atau memang seneng aja ke pasar? Ya awalnya sebenarnya apa ya, seneng aja kayak gitu ya, pengen tahu lebih apa jauh lagi tentang Bogor kayak gitu ya. Oke. Di situ kedua memang ada apa ya, ada keinginan untuk punya usaha kayak gitu ya, untuk dagang, untuk jualan kayak gitu. Nah cuman belum tahu mau jualan apa kayak gitu kan dia. Oh. Makanya ya caranya dengan kayak gitu. Harus pokoknya intinya harus keluar dari tempat kayak gitu. Intinya dirimu mau buka usaha, bingung mau usaha apa, intinya keluar cari inspirasi. Iya, keluar cari inspirasi kayak gitu ya. Nah, ke pasar, kemana gitu. Kayak gitu. Nah, ketika di pasar itu ya kita ketemunya inspirasinya itu. Ya udah, ini kan banyak nih sayuran-sayuran kayak itu ya. Baru datang fresh-fresh bagus-bagus kayak itu ya. Ini kalau misalnya kita ambil dari sini lalu kita coba pasarkan langsung ke rumah-rumah, mungkin bisa jadi uang kayak gitu kan iya, ya. betul. Ada pemasukan kayak itu. Yang pada akhirnya bisa menambah buat apa namanya? Ya, sekedar buat makan kayak itu bisa kayak gitu. Itu waktu ke pasar, dirimu ngambil sayuran, itu langsung sama yang nganternya atau sama pedagang di pasarnya? Sama pedagang di pasar sih sebenarnya. Oh, berarti nggak langsung ke itunya ya, karena kan susah juga ya. Susah nggak bisa gitu. Berarti terus ini loh, kadang-kadang aku mikir, Son. Ya, sekarang kan dirimu punya Daily Fresh ya. Nanti kita akan bahas itu Daily Fresh. Daily Fresh itu kan salah satunya jualan sayuran juga ya. Iya. Nah, kadang mikir, jualan sayuran itu kan profitnya kecil. Iya, benar sih. Profitnya kecil, tapi kemudian effortnya cukup besar gitu loh ya. Nah, itu waktu itu jualan sayurannya akhirnya bertahan gak sih? Yang waktu kuliah, ini kita bahas kuliah dulu. Ya soalnya kan ya nggak bertahan juga sih kalau waktu itu, karena kan memang waktu juga gitu ya. Namanya juga waktu itu kepikirannya ya gimana caranya cuman buat sekedar menyambung hidup waktu itu gitu ya. Yang penting bisa ada tambahan buat makan lah gitu. kayak gitu. Emang sesengsara apa dirimu ketika kuliah? Sampai harus jualan sayuran yang mungkin profitnya nggak banyak gitu ya? Ya, Itu gimana? Ya nggak sengsara juga sih Kak. Dapat kiriman dari orang tua? Kalau dapat kiriman nggak, paling biasanya enggak. kalau misalnya pulang paling baru dapat Ongkos plus uang jajan. Iya. Tapi kalau nggak pulang, nah itu kita emang nggak ada apa kiriman gitu ya. Oh, jadi waktu kuliah nggak ada kiriman? Jadi emang waktu itu ya dapat uang dari beasiswa itu aja, dari bidik misi gitu ya. Ada kalau nggak salah tuh sekitar 600.000 gitu ya. Nah itu 600.000 itu untuk 1 bulan ya buat kos-kosan kayak gitu ya, buat makan, terus juga buat kebutuhan lab gitu kan, kampus gitu ya. Betul. Terus kalau misalnya butuh apa dan sebagainya kayak itu, ya dari 600.000 itu kayak itu. Ya Kurang lah gitu ya. bisa dikatakan kurang lah kayak itu. Mau nggak mau ya opsinya adalah mengurangi jatah makan kayak gitu kan ya. Atau nambah Atau ya nambah penghasilan yang lain kayak gitu kan. Nah itu opsinya. Ya kepikiran ya mau dagang, mau usaha, ya ketemunya itu kayak gitu. ketemunya pertama kali itu sayuran yang pertama ya? Iya, yang pertama. Bertahan berapa lama, Son? Waktu kuliah? Kayaknya berapa kali ya? Karena di situ kita selang-seling sih. Jadi hari ini misal sayuran, nanti besoknya kita jualan ayam. Oh gitu. Ayam dari pasar juga? Ayam enggak, dari pemotongan sekitar kampus kayak gitu. Jadi kita pagi-pagi ngambil kayak gitu ya. Kita packing, lalu nanti kita datang ke apa? Kita bawa ke perumahan dosen itu. Cuma di situ aja sih sebenarnya pasar kita cuma di perumahan dosen waktu itu. Tunggu. Kalau pasarmu cuma di perumahan dosen berarti nggak banyak dong, Son?
Ya nggak banyak sih Iya kan? sebenarnya. Ya cuman itu. Cuma perumahan dosen kan seuprit gitu ya. Seuprit. Terus paling yang beli berapa persen sih gitu loh. Ya karena waktu itu cuman ini doang, apa namanya? Tujuannya ya minimal bisa buat makan nanti malam lah kayak gitu. Oh. Jadi saya sama teman itu ketika nanti malam mau makan itu ada uang. Ada uang kayak gitu gitu ya. aja. Jadi dulu pokoknya tujuannya tuh nggak muluk-muluk lah ya. Muluk-muluk kayak gitu. Yang Cuman penting itu. bisa makan gitu kan. Nah, seperti itu. Dan itu pun nggak selalu habis kayak gitu. Oh gitu. Kalau nggak habis Kalau dimanain? nggak habis ya mau nggak mau kita jatah makan kita ya itu si sayuran atau apa? Kalian ayam masak? tadi itu kita masak kayak gitu. Oh. Kita Jadi kalau nggak habis kalian masak sendiri. Kita masak sendiri kayak gitu. Jadi tinggal beli berasnya. Nah pertanyaannya berikutnya nih. Ya, ente jualan. Jualannya pagi ya. Pagi. Itu nggak berbenturan sama kuliah dulu. Terkadang ada yang berbenturan kayak gitu. Kalau berbenturan nanti pilih mana? Tetap kita kadang masih tetap jualan. Kan saya sama teman ya. Kadang kalau misalnya saya sama teman itu kan nggak selalu bareng ya waktu kuliahnya gitu. Nggak satu jurusan berarti. Nggak Ya? satu jurusan. Jadi kalau misalnya emang saya yang kuliah pagi kan paling pagi kan kalau kita kan biasanya jam 7 ya. Betul, jam 7. 7. Nah, kita tuh mulainya biasa jam 6. Mulai kayak gitu. Mulai keliling gitu. Mulai keliling kayak itu. Keliling pakai apa Son? Jalan kaki aja. Oke, Kan mulai kita base campnya waktu itu di Al-Huria. Oh, di masjidnya ya. Di masjid. Dan itu di deket di sampingnya rumah dosen gitu ya. Iya, dekat. Oke. Jadi kita bisa jalan kaki ya gitu. Nah, nanti kalau misalnya emang kita ada kuliah jam 7, ya mau nggak mau kita harus lari-lari kayak itu. Oh. Ketika udah hampir jam 7 itu kita lari-lari pulang ke kosan masing-masing. Oke. Udah, kayak itu. Langsung kos-kosan masing-masing mungkin mandi buru-buru Iya. ya kan. Ganti baju seadanya gitu. Udah, habis itu baru berangkat. Lalu berangkat kuliah gitu ya. Luar biasa ini orang. Oke, itu ya. Itu berarti waktu kuliah ya. Waktu kuliah. Lalu setelah itu pernah jualan apa lagi? Ini tadi udah sayuran sama ayam ya. Ayam. Terus kita juga pernah jualan keripik belut. Ya. Keripik belut. Keripik belut. Itu ngambil dari orang juga. Ambil dari orang keripik belut sama belut freshnya kayak itu. Cuman ini sekali jalan sih sebenarnya. Oh, sekali jalan. Jadi awalnya kita belut hidup ambil dari Cianjur kayak gitu ya. Jauh bener. Terus Jadi kita bawa kayak motor ke sana. Dibawa ke sini ke kampus gitu ya. Ada setengah kintal. Setengah kita lumayan mas. 50 kilo. Oke, betul. Terus di kos-kosan itu kita tutup ininya apa embernya itu. Embernya betul. Kita tutup. Nggak lama kemudian ternyata pada mengap-mengap kayak Mati gitu. gitu ya? Mati kayak Kurang gitu. oksigen. Kurang oksigen. Waduh. Di situ kita berpikir kan, ini apa namanya? Belut udah mau mati kayak gitu kan. Sementara kita belum ada penjualan kayak gitu kan. Kita kan harapannya kan jualan kan sedikit-sedikit kayak itu ini belutnya kayak itu kan. Tapi kalau udah mati kayak ini mau digimanain kayak itu. Mau nggak mau ya kita nyari orang nih yang bisa ngolah belut jadi keripik kayak gitu. Terus itu berhasil jadi keripik. Berhasil. Enak nggak? Enak kayak gitu. Cuman tetap seenak-enaknya namanya juga buatan pertama kali pasti ada gagalnya. Ada gagalnya. Nah, kayak gitu. Nah, dari situ evaluasi, oh kalau kayak gitu ya udahlah, berarti kita nggak usah bikin belut sendiri. Nggak usah bikin apa? Keripik sendiri. Karena evaluasi tadi kan. Ya udah kita ngambil keripiknya aja dari sana, dari Cianjur kayak gitu. Jadi kemudian awalnya dirimu beli belut yang masih segar, karena ada kejadian itu jualan keripik, ternyata ini akhirnya jualan keripiknya gitu. Jualan keripiknya kayak gitu. Jadi yang jualan masih segarnya nggak pernah jalan dong? Cuma sekali doang. Sekali doang. Sekalipun itu langsung apa? Kena Kekurangan oksigen. Setelah itu ya masih ada lagi sih sebenarnya aktivitas apa jualan waktu masih di kampus kayak gitu. Iya karena dirimu kadang-kadang jualannya ini ya tuh ganti-ganti ya. Ganti-ganti kayak gitu. Ya kan jualan tadi udah sayuran, ayam, belut. Pernah juga jualan duren kan kalau nggak salah. Jualan durian kayak gitu ya. Dan ini kayaknya duren ini kalau yang aku lihat ya, karena kan aku ngelihat dirimu dari dulu ya. Maksudnya kayaknya duren ini cukup lumayan ya waktu itu ya. Iya, durian alhamdulillah kayak gitu ya. Di sini kita bisa ya bisa dikatakan kalau waktu itu masih mahasiswa itu wah kayak gitulah. Ngelihat apa? Hasilnya gitu. Ya dibandingkan jualan sayuran lah ya, jauh banget kan. Itu jualan durian tuh gimana? Ngambil di mana dulu sih? Jadi durian itu sebenarnya
kita kan 2 kali ya mainin durian selama di kampus itu. Oke. 2 kali musim kayak itu ya. Jadi di musim pertama kita ngambil dari Lampung kayak itu ya. Dari Lampung, dan itu ya secara hasil juga alhamdulillah kayak itu ya. Di musim pertama gitu ya. Jadi kita buka ruko di depan kampus kayak itu ya. Itu dulu nyewa ya? Nyewa itu. Mahal di situ kan? Berapa ya dulu ya? 2.500.000 apa? Dirimu Ya? nyewanya per bulan atau per tahun? Per bulan. Oh, per bulan. Kita cuma nyewa 1 bulan. Sebenarnya dari pihak yang punya ruko pengennya 1 tahun gitu. Cuman saya ngeliat ya kita cuma butuhnya 1 bulan gitu. Ini kan cuma musiman gitu. Iya, durian kan musiman ya, betul. Nah, udah kita sewa di situ, lalu kita jualan durian di situ. Iya, betul. Alhamdulillah antusias banyak kayak gitu ya. Karena nggak begitu mahal ente jualnya dibandingin yang lain kan, gitu. Dan bisa dikatakan waktu itu juga kita itu pionir lah kayak gitu ya, yang jualan durian seperti itu, kayak gitu, untuk di wilayah Bogor kayak gitu ya. Ada saingan kayak gitu ya. Jadi waktu itu kita punya tagarnya itu IPB banjir durian kayak itu. Makanya sampai banyak orang yang bertanya itu, emang kebun durian IPB di mana kayak gitu kan ya. Di Lampung. Nah, sampai banyak yang nanya-nanya kayak gitu kan. Pengen banget jadi. Ya karena mereka penasaran kali ya. Ya mereka datang beli kayak gitu ya. Beli di situ kan. Beli di situ, makan di situ. Iya, kan bisa dibukain sekalian makan di situ gitu ya. Ada juga yang minta dikirim, itu ada juga bisa kita kirim waktu itu ya. Dan paling enak lagi waktu jualan durian itu adalah ketika yang datang itu adalah orang-orang Chinese. Oh gitu. Kenapa emang? Karena kalau orang-orang Chinese itu kalau beli durian ternyata, jangan bilang Chinese lah, orang-orang Tiongkok gitu ya. Oke. Kalau mereka datang emang kenapa? Mereka tuh kalau nggak banyak nawar. Nggak banyak nawar dan sekali beli itu nggak tanggung-tanggung. Oh gitu. Yang penting mereka tuh maunya duriannya yang agak-agak pahit. Oh gitu. Bukan yang manis malah. Bukan. Kalau yang manis mereka malah nggak terlalu suka. Tapi kalau misalnya ada durian yang agak pahit, itu rasanya, itu mereka seneng banget. Itu. Oh. Dan belanja itu bukan 100-200 ribu, bisa sekaligus 1 juta gitu. Untuk beli durian ya? Untuk beli durian doang. Biasanya jualan sayur cuma berapa ribu gitu kan. Tiba-tiba jualan durian sekali belanja ada yang 1 juta, gila. Itu udah seneng pokoknya kalau mereka tuh udah datang ke ruko. Ke ruko. Dan apalagi kan aku kan ibaratnya dulu di Bengkulu juga. Maksudku aku orang Bengkulu lah. Aku orang Jawa, besar di Sumatera dan tinggal di Bengkulu ya. Di Bengkulu itu dulu durian tuh murah-murah memang. Iya. Ya. Pasti dirimu juga dapat dari Lampung murah dong. Iya, murah. Ya kan? Berapa, San? Ya, kalau nggak salah waktu itu 1 gandeng itu 20 atau berapa ya? Atau 15 atau 20 ribuan lah kayak itu. 1 gandeng, 1 biji atau 1 gandeng? Nah, jadi kalau di tempat saya tuh di kampung 1 gandeng itu bisa dia 2 buah atau 3 buah. Tapi dia ngejualnya 1 gandeng. 1 gandeng bisa 2, bisa 3. Iya. Oke. Nah, di sini kita jualnya satuan. Dan jualnya berdasarkan ukuran. Nah, oh iya, jadi untungnya banyak ya. Iya, alhamdulillah. Ya makanya itu saya bilang kalau waktu itu untuk di durian di awal-awal itu di musim pertama itu ya bisa dikatakan wah lah kayak gitu. Wah banget lah ya. Wah banget lah. Nah itu duren ya. Itu terus kemudian kan dirimu nggak jalan ya. Maksudnya berhentinya kenapa sih? Ya karena duren itu kan tadi. Musiman itu? Musiman. Oh jadi kendalanya karena musiman? Karena musiman. Oh kenapa nggak cari kebun yang nggak musiman? Nggak ada ya? Belum nemu? Belum ada Belum nemu ya? Oke itu kan duren ya berarti ya. Terus dirimu juga kan pernah tuh yang aku inget tuh pernah jualan durian kupas juga kan? Iya. Itu nggak dari Lampung lagi atau masih ya? Bukan, yang durian kupas itu bukan dari Lampung, tapi masih lokal Bogor. Oh dari Bogor, jadi langsung ngambil dari Bogor lah ya? Dari Bogor. Karena waktu itu saya evaluasi lah, karena yang tadi kan yang pertama tuh yang saya bilang wah kayak itu kan. Kemudian di musim keduanya itu bisa dikatakan ya srek juga kayak itu. Oh, maksudnya? Jadi musim pertama bagus penjualannya. Musim kedua. Pas musim selanjutnya kita coba buka usaha itu lagi kan durian lagi. Kita coba import lagi dari Lampung. Ternyata nggak bagus seperti di awal, itu nggak mulus itu. Itu terus kenapa nggak mulus? Waktu itu durian yang kita import dari Lampung itu ya problemnya lebih kepada rasa sih ya, kurang optimal rasanya gitu ya. Jadi ya mungkin customer juga kalau misalnya beli itu kan pastinya mau rasa ya. Betul ya pasti betul. Kalau misalnya rasanya nggak oke,
Iya, Mereka dia nggak mau. mungkin beli sekali udah gitu. Lalu dia ngomong ke yang lain, jangan beli sana, di sana nggak enak Iya. gitu ya. Dan kalau di Lampung itu kita nggak bisa beli Oh iya, cuman betul, pilih-pilih betul. itu. Jadi satu pohon misalnya, ya udah kita beli semua. Kita beli itu semua, pohon, betul, gitu, betul. kayak gitu. Nah itu pastinya di situ ada yang manis, ada yang Ada enggak. yang manis, kayak ada gitu, yang bawang enggak semua. gitu kan. Ada yang udah matang, ada yang belum, Iya. kadang-kadang gitu. Nah makanya mungkin itu juga jadi problem waktu itu gitu. Sehingga saya evaluasi kan, ini potensi, tapi nggak bisa modelnya seperti yang sudah gitu. Oke. Nah ketika musim selanjutnya saya ngambil lokalan sini gitu ya. Lokalan sini ternyata cara petani lokal sini dengan petani Di Lampung beda? berbeda gitu. Oh. Sehingga hasilnya pun akan beda gitu. Oke. Cara terlebih ke ini ya, hasil cara pemetikan gitu ya. Oh. Kalau di Lampung kan pemetikan itu sebelum mateng ya. Heeh. Nah, itu berarti masih mentah lah di petiknya itu. Berarti dia nggak matang di Nggak pohon matang di gitu pohon. ya. Nah kalau yang di Bogor ini matang di pohon. Oh, makanya lebih enak Lebih lah ya. enak, Heeh, gitu. betul. Nah waktu itu emang saya juga minta ke petaninya itu, nggak apa-apa saya bilang kayak itu, harga yang dikasih ke saya lebih mahal daripada misalnya bapak ngejual ke yang lain. Oke, kayak gitu. heeh. Yang penting ada jaminan Bahwa enak. bahwa durian ini enak. Kayak gitu. Oh. Kalau misalnya durian ini nggak enak, saya Ada kembalikan. garansi lah ada gitu garansi ya. gitu. Heeh. Nah ternyata petani itu mengiyakan, oke, Oh. dia bilang kayak gitu. Itulah kenapa kemudian dirimu jualan durian kupas ya. Durian kupas, Durian kupas kan. dan bergaransi kan waktu itu. Iya betul. Kalau misalnya emang nggak enak bisa dikembalikan atau di refund lah kayak gitu. Oke, itu nggak lanjut lagi juga kan? Ya, soalnya emang terakhir ini musim durian itu emang lagi kurang bagus. Kayak gitu. Iya juga sih ini kalau aku pulang nih ya, ini kan di kantor nih. Kalau aku pulang ke rumah, itu ada satu penjual durian son di deket Dramaga ya kalau nggak salah. Itu satu mobil doang. Biasanya kan kalau lagi musim durian, itu kan banyak gitu yang jualan durian, cuma satu mobil doang ya. Itu mungkin musimnya lagi nggak bagus atau gimana gitu ya? Nggak bagus. Jadi musim kemarin ini saya emang benar-benar nggak jualan sama sekali. Kayak gitu. Nggak jualan durian sama sekali. Musim kemarin. Nah musim ini kan belum nih sekarang nih Mang. Kayak gitu. Nah itu ya, jadi teman-teman ini makanya saya bilang inspirator saya beliau ya, karena dari kuliah sudah jualan gitu ya sampai hari ini dan sekarang sudah punya jualan online-nya itu jualan sayuran, makanan dan sebagainya ya. Iya. Namanya Daily Fresh ya. Daily fresh itu. Oke, kita akan kupas itu. Nah ini Son, Daily Fresh itu aku kan dulu sempet sebenarnya udah tahu usahamu lama ya karena kita satu kos. Lalu kemudian sebelum Daily Fresh dulu kalau nggak salah aku pernah dengar Warung Patani ya. Warung Patani. Warung Patani. Nah itu tuh perkembangannya gimana sih? Maksudnya perjalanan bisnis sampai ke Daily Fresh itu bisa cerita nggak sih? Oh iya. Jadi benar ya, apa namanya? Adanya Daily Fresh yang sekarang itu berangkaian dari sebelum-sebelumnya kayak itu ya. Oke. Jadi Dari awal itu namanya bukan Daily Fresh ya? bukan kayak itu. Jadi sebenarnya waktu masih di kampus akhir-akhir lah gitu ya. Oke. Setelah dari tadi yang durian tadi kayak itu ya. Nah, itu saya juga punya usaha juga kayak itu ya. Jadi masuk ke pasar-pasar tradisional lah kayak itu ya. Di pasar tradisional di Jakarta gitu ya. Jadi semua istilahnya kayak kita punya produk di kampung kayak itu ya. Ada permintaan di pasar tradisional di Jakarta, kita ambil lah itu. Jadi kita kirim kayak itu. Nah, waktu itu berupa ada kelapa gitu ya. Terus ada apa lagi waktu itu ya? Lebih ke kelapa sih. Terus ada sayuran-sayuran buah yang lain lah intinya kayak gitu. Sebagai supaya banyak kayak gitu. Iya, maksudnya nggak satu produk doang gitu ya. Sekali pengiriman itu. Nah, cuman itu juga ada problemnya kayak itu ya. Oh gitu. Jadi maaf dalam tanda kutip di pasar tuh permainan keras kayak gitu ya. Oh ya jelas dong. Kita coba berusaha jujur kayak itu ya. Tapi kejujuran di pasar tuh nggak bisa terbalas dengan tunai kayak gitu. Maksudnya gimana Son? Nggak ngerti aku nih. Iya. Artian gini, permainan itu sangat inilah. Jadi saya masukin barang kayak itu ya. Oke. Barangnya mah habis kayak itu ya. Tapi uangnya nggak ada. Intinya kayak gitu. Uangnya diambil sama mereka, barangnya diambil sama mereka. Tapi mereka nggak setor uang kayak gitu. Kan kalau model di pasar kan kayak gitu. Dijual dulu barangnya kayak itu ya. Nanti mereka Itu kejadian sama dirimu? kejadian.
Oh, jadi dirimu udah ngasih barang laku habis, uang nggak ada? Nggak ada. Ya Allah. Dan itu bukan sekali 2 kali kayak itu, beberapa kali kayak itu. Sementara kita punya uangnya segitu-gitu doang kayak gitu. Kalau misalnya ini uang nggak ada masuk, ya gimana kita memutarkan ke buat belanja lagi kayak Dirimu gitu. nggak nagih? Kita nagih kayak itu. Ketika ditagih, orangnya nggak ada Oh. kayak gitu. Bahkan sempat ada suatu kejadian jadi ada orang pasar itu yang minta gitu ya. Katakanlah orang pentolan saya lah istilahnya gitu ya. Iya, Orang kepercayaan saya di pasarnya gitu ya. Yang dia dia minta produk berupa pete waktu itu. Dia butuh sekian katanya itu. Setelah dikalkulasi kayak itu kan, oh ini bisa nih. Lumayan nih. Lumayan gitu. Untungnya sekian. Oh, lumayan gitu ya. Udah, kita penuhi kayak itu ya permintaannya. Kita bawa nih pete dari sana, dari kampung. Dari Lampung. Bawa ke Jakarta. Ketika sampai ke Jakarta, ternyata kata orang-orang pasar tuh bilang gini, wah ini mah peteknya jelek kayak Kualitasnya gitu ya. gitu. Terus ini juga banyak yang turun dari Jawa katanya kayak gitu. Dari daerah lain lah intinya itu. Ini mah juga harganya nggak masuk segini mah kayak gitu. Intinya mah pengen buat kita down lah kayak gitu ya. Kita punya barang dibilang jelek, kemudian harga kita juga nggak masuk kayak gitu ya. Ya ngedon kita kayak itu ya. Pada akhirnya barang ini nggak terserap di pasar tuh. Padahal tadinya mereka minta kayak gitu. Jadi kan saya bawa pete itu karena mereka minta. Oke, dirimu dari Lampung emang maksudnya dalam tanda kutip ya ada quality controlnya nggak sih? Nah ini juga nih. Sebenarnya kan tadi kan ini kan permintaan dari orang pasar itu ya. Iya betul. Mungkin ini juga jadi evaluasi saya. Nah dia minta butuh pete yang kualitasnya bagus kayak gitu ya. Tapi nggak ada treatment dari dia itu. Nah sementara waktu itu saya baru ya seneng-senengnya berusaha berbisnis lah ya. Gitu ya. Masih belum wawasan juga belum terlalu banyak lah. Pokoknya wah dia minta pete kita cariin aja gitu ya. Gitu. Nah orang Lampung ya kan saya kan di Lampung juga nggak mungkin juga kan harus ngambil langsung ke petani-petani yang punya pohon gitu ya. Mau nggak mau kan ke tengkulak kampung kayak gitu ya. Ternyata orang tengkulak kampungnya juga bermain kayak itu, curang lah kayak itu. Sebenarnya dia tahu kalau ini produknya nggak bagus, tapi dipaksakan kayak gitu. Nah orang pasar sini ya juga nggak ngasih treatment kayak gitu. Cara cari barang yang kayak bagus tuh kayak gimana, nanti pengirimannya kayak gimana, packingnya kayak gimana, dia nggak ngasih treatment juga kayak itu. Itu jadi evaluasi dirimu lah ya. Evaluasi. Akhirnya nggak terserap tuh. Akhirnya pete itu kita bawa ke sini nggak terserap. Pada akhirnya udah saya keliling nih, saya bawa ke pasar Bogor tadi yang tempat saya ngambil sayuran itu. Ternyata nggak ini juga nggak laku lah, nggak habis gitu. Terus mungkin ada sekitar 3/4-nya lagi itu saya bawa ke kosan. Nah waktu itu kosannya saya udah pindah udah nggak di Alinayah lagi. Udah nggak di Alinayah. Pantesan saya nggak pernah lihat pete ya. Jadi saya bawa ke kosan. Jadi pete itu kita masukin semuanya ke kosan, ke kontrakan tuh. Tek kayak gitu. Habis lama-lama? Enggak habis. Enggak habis. Jadi saya sama teman tuh jadinya tidur di atas pete kayak gitu. Sampai pete itu busuk kayak gitu. Waktu itu nggak kepikiran. Kenapa pete ini kenapa nggak dibagiin aja kayak gitu? Ya nggak kepikiran karena kita emang baru juga kan di situ dan emang Jadi akhirnya busuk ya? Akhirnya busuk. Kerjaan lagi harus kebuang-buangin lagi. Iyalah, gitu. Nggak gitu ya bau lah, berulat lah, apalah gitu ya. Jadi di situ kita ada pengalaman tidur di atas pete itu. Oke, berarti pete tadi nggak terserap, dirimu tidur sampai di atas pete, ya kan? Petenya lalu busuk semua dan dibuang. Itu udah daily fresh belum? Belum, itu belum daily fresh. Itu belum punya nama atau gimana? Belum punya nama kalau waktu itu masih serabutan aja lah ya. Serabutan kayak itu. Pokoknya ada peluang. Ada peluang ini. Coba masuk kayak gitu. Ada peluang ini coba masuk kayak gitu. Masih keras banget lah kayak gitu Oke. Belum punya strategi lah ya. Masih belajar gitu kan. Kayak gitu. Terus. Nah, ya sudah. Intinya di pete selesai. Gitu. Apalagi nih bisnismu? Masih di pasar sih sebenarnya, masih di pasar ya. Masih yang tadi yang kelapa kayak gitu. Masih nyuplai ke pasar kayak gitu. Tapi masih kayak gitu ya. Kita coba dengan metode yang lain kayak gitu ya. Coba nyari si pembelinya yang langsung lah kayak gitu ya. Kalau tadi kan via orang kayak gitu ya. Ini saya coba langsung ke orangnya gitu ya. Ke yang punya lapak kayak gitu ya. Oke kayak gitu. Deal lah itu ya. Dia minta barang kita masukin. Ketika barang kita masuk kayak gitu ya.
dia perjanjiannya ada barang ada uang kayak gitu ya. Ketika barang kita Barang masuk, datang, uangnya nggak ada, dia bilang, oh belum ada uangnya gitu. belum ada uangnya kayak gitu. Baru dikasih sekiannya lah kayak gitu, ya. Sekian persennya dari total keseluruhan kayak gitu ya. Wah kata saya ini, kan waktu itu kan saya manggilnya Pak Haji. Wah gimana nih Pak Haji nih? Oh barangnya sudah Udah Udah masuk, janji awal katanya Janji awal. dibayar. Ternyata uangnya nggak dibayar cash semuanya itu, aduh gitu ya. Padahal itu di situ juga ada, saya berusaha untuk jujur di situ. Jadi ketika barang itu masuk ke lapaknya Pak Haji itu kan artinya yang nurunin barang itu kan bukan dari ini ya, Bukan dari kita. Iya bukan dari kita, bukan juga dari pihak Pak Hajinya. Oh gitu. Jadi ada inilah istilahnya Buruh buruh di pasar lah. Buruh gitu ya. kasar ya, yang di pasar yang yang sering ini. Ha. nurunin barang kayak itu. Hmm. Jadi ceritanya waktu itu kalau nggak salah saya ngirim itu sekitar berapa butir kayak itulah intinya ya. Lupa saya hampir 500-an butir lah mungkin ya. 500 butir atau 1000 butir kayak itu. Sama si buruhnya ini diakalin jumlahnya lebih banyak. Nah itu. Dari yang dirimu kirim. Dari diri saya yang saya kirim kayak itu ya. Jadi misal saya kirimnya 1000, buruhnya ini bilang ke Pak Hajinya tadi 1200. Nggak ngitung kali buruhnya tuh. Bukan nggak ngitung. Jadi Karena dia pengen ngakalin supaya gaji upahnya dia lebih banyak. Nah, gitu. Oh iya tahu. Terus Tapi gimana? sebenarnya kan saya kan kalau di situ mau curang juga buat diri saya juga diuntungkan kan ya. Iya, Secara ini ya, secara betul. materinya gitu ya. Cuman bagi saya ini mah nggak bagus, saya bilang kayak gitu. Ini nggak bagus, ya tetap saya sampaikan aja kalau ini tuh cuman segini kayak itu, cuman 1000 kayak gitu ke Pak Hajinya kayak gitu ya. Benar di situ harapan saya ya dengan saya jujur mudah-mudahan keuangannya lancar, kayak gitu ya. Lancar betul. Udah saya jujur kayak gitu. Terus saya juga supaya buruhnya tadi nggak marah, nggak sakit hati, saya kasih uang juga ke mereka kayak gitu ya. Dengan tidak menaikkan jumlah yang seharusnya gitu. Iya. Ternyata tadi kayak itu dibalas dengan pembayaran yang seperti itu, saya malah jadi kata saya greget kayak gitu juga ya. Itu pengalaman banget kayak itu. Nah itu saya di pasar kayak itu. Maka dari situ saya menarik diri nggak lagi di pasar, saya bilang itu. Maka nggak jauh dari situ kan saya nikah tuh. Nah nikah dan saya sama istri. Nah jadi gini Kak, waktu di kampus juga kita punya usaha. Selain yang lain juga ada usaha catering juga kayak itu. Usaha catering. Nah itu kita ada berlima atau berempat lah kayak itu ya. Saya lupa. Usaha catering bagus penjualannya kayak itu ya. Banyak yang order kayak itu ya. Tapi ketika dihitung-hitung di akhir keuntungan cuma 70.000 kayak gitu. Padahal ordernya sampai ratusan kayak itu. Untung cuma 70. Untung cuma 70.000. Kemurahan ente jualnya kayaknya. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi kemurahan atau Mungkin mikirnya manajemennya belum ini kan. Iya. Belanja produknya. Kadang-kadang kalau pebisnis memulai tuh Son, kadang-kadang tuh laku banyak gitu. Tapi dia nggak mikir bahwa harusnya kan kalau bisnis tuh dihitung semua ya. Iya. Misalkan modal sekian, nanti kalau catering berarti tenaganya berapa, kemudian minyak ini semua harus dihitung harusnya Iya. semua ini kan. Cuma kadang-kadang wah ini sekian, ada yang miss akhirnya udah jual sekian aja masih untung. Rupanya untung cuma 70. Iya. Tapi alhamdulillah sebenarnya emang banyak banget itu. Yang Orderan mesen. mesen Ya tuh. mungkin karena ente jualnya lebih murah. Iya. Ya kan bisa jadi ini kayaknya lebih murah nih, akhirnya banyak yang pesen. Mungkin kan gitu kan. Iya. Tapi di situ ya karena namanya juga masih mahasiswa waktu itu dapat untung 70.000 juga alhamdulillah aja kayak itu ya. Karena belum berkeluarga kan. Nah, udah ya pas saya setelah saya nikah melanjutkan itu sebenarnya catering tadi. Ngelanjutin catering yang kuliah tadi. Yang lain itu saya singkirkan dulu. Kayak tadi yang di pasar saya udah ini udah nggak potensial lah kayak Iya, gitu. terlalu keras lah di Terlalu pasar keras ya. itu. Nah, saya melanjutkan catering itu barengan sama istri kayak gitu. Nah, kebenaran istri yang saya nikahin ini, istri saya ini, gitu ya, juga dulu tim dalam satu cateringan itu. Gitu. Cinlok lah ya berarti ya. Bisa enggak juga. Enggak juga. Lanjut bisnisnya setelah kuliah. Nah, setelah nikah sorry. Bisnis catering. Berarti kan itu kan bisnis barengan ya. Di situ tuh artian saya nggak pernah dapat penghasilan secara mandiri kayak gitu ya.
selalu bareng dengan keluarga, dengan istri kayak gitu ya. Cateringan kan sama istri tuh. Berarti mau nggak mau ya uang catering itu masuknya ke istri kayak gitu ya. Iya. Mau nggak mau ketika ada orderan kayak itu ya. Heeh. Ya cuman itu sih waktu setelah kita setelah nikah usahanya cuman catering. Catering dulu. Itu mungkin berjalan sekitar kurang lebih 1 tahun itu kita fokus di catering kayak itu ya. Ya ada aja setiap minggu itu ada yang order 1 atau 2 kayak itu. Nah, dari orderan 1 atau 2 customer itu sebenarnya bisa untuk beberapa hari memenuhi kebutuhan kita untuk kayak hidup lah ya, hidup. untuk makan. Iya. Sampai pada akhirnya juga kita menemukan puncaknya itu di bulan Ramadan kayak itu ya di catering itu. Itu orderan sampai kita Rame. rame, kewalahan kayak itu. Iyalah pasti. Nah, Ya kan? sampai karena waktu itu juga kita bikin ini layanan delivery kayak itu untuk makanan sahur kayak itu ke mahasiswa Iya. kayak itu. Seneng banget mahasiswa itu. Seneng banget. Cuman kita Kita yang repot. Karena kan itu kan malam ya. Iya. Mau nggak mau dikerjainnya habis sholat taraweh atau sebelum sholat taraweh itu kita udah mulai. Udah mulai. Nah, jadi di awal kali hari pertama Ramadan itu kita belum terbiasa, gitu ya. Kita ketiduran, bangun jam 3 gitu. Bangun jam 3, terus itu nasi belum mateng kayak gitu. Nasi belum mateng, sayuran juga belum mateng. Ya mau nggak mau kita kerjain secepat mungkin kayak gitu ya. Selesai lah kayak itu. Kalau nggak salah itu sekitar jam 4-an kayak gitu ya. Jam 4 masih sempat itu harus dikirim-kirim kan? Makanya. Harus dikirim-kirim. Ternyata ada yang ya mungkin yang bagian-bagian pertama masih bisa kayak gitu. Oke, masih bisa mereka makan sebelum imsak. Sebelum kayak gitu imsak. Ada juga yang mereka nolak kayak gitu. Ini udah imsak kayaknya. Saya nggak jadi beli ya katanya. Ada juga yang setelah imsak kita kirimin aja tapi dia nolak kayak gitu. Ya udah, pada akhirnya kita pulang kayak gitu ya. Saya sama istri tuh yang nganter-nganter itu malam-malam. Ternyata di hari pertama kita nggak sahur kayak itu. Oke. Karena Iya ketiduran. Karena capek kan. Karena kan sebelum-sebelumnya juga ada cateringan juga kayak itu untuk menjelang Ramadan itu. Dan hari pertama kita belum ada strateginya. Nah, pulang kita nggak dapet setelah pulang kita nggak sahur juga gitu ya. Di depan kita berhenti dulu di ini. Di kampus itu BRI. Iya, di BRI itu. Istri saya sampai menangis di situ. Nangis di situ ya. Aduh. Nangisnya gara-gara mungkin tidak amanahnya nggak Iya, terselesaikan. amanahnya tidak terselesaikan gitu ya. Terus ya mungkin kok gini amat sih kayak gitu lah Mas. Nangis. Udah oke. Pulang kita sholat di rumah. Besoknya tetap kita lanjutkan model seperti itu, open order lagi ke mahasiswa gitu ya. Ternyata hari besoknya meningkat kayak itu. Yang tadinya kita nggak bisa sahur kayak itu, kita masih bisa sahur tapi masih di jalan kayak itu. Maksudnya di luar kayak itu, nggak di rumah. Sahur. Gitu. Itu udah punya anak belum sih? Belum. Baru belum, masih awal-awal berdua gitu. ya. Itu masak sendiri son cateringnya? Nah alhamdulillah waktu itu ada adik saya 2 kembar gitu ya, ikut sama saya. Pas saya baru nikah adik saya langsung ikut gitu. Jadi ikut bantuin? Ikut bantuin. Tapi yang masak siapa? Barengan aja. Gitu. Oke. Nah itu belum Daily Fresh ya? Belum Daily Yang Daily Fresh deh, Daily Fresh. Okay. Jadi dari perjalanan Daily Fresh nih awalnya memang sudah namanya Daily Fresh? Enggak. Jadi sebelumnya itu ada GS Farm. Oke, GS Farm. Lalu Warung Patani. Oke. Baru ke Daily Fresh. Oke, aku taunya Warung Patani. Kalau GS Farm aku nggak denger deh. GS Farm itu memang concernnya lebih ke on farm-nya gitu ya. On farm. Oke. Jadi saya cuma nernak lah di situ fokusnya. Tunggu, dirimu beternak? Iya. Tanahnya di tanah siapa? Waktu itu kita sewa kandang. Oh, sewa. Sewa kandang. Oh. Lalu kita ternak mungkin sekitar cuma 3 periode kayak gitu ya. Maksudnya 3 kali panen? 3 kali panen gitu ya. Saya sudah merasa nggak kuat gitu ya. Karena banyak kendala lah ya. Kendala gitu ya. Saya evaluasi gitu. Kayaknya ini nggak bagus nih kalau saya masih bertahan di on farm kayak itu. Jadi yang on farm dirimu beternak ayam, bener-bener beternak ayam? Iya, beternak ayam kampung. Beternak ayam kampung? Iya. Ngejualnya ke pasar-pasar atau kemana gitu? Nggak, waktu itu ke Tengkulak. Oh iya ya, biasanya kalau petani kan jual ke Tengkulak ya. Sampai dirimu 3 kali panen. Sampai 3 kali panen.
Banyak gak sih profitnya? Kalau secara hitung-hitungan harusnya ada. Tapi Nah, itu realnya ya tadi makanya saya nggak teruskan untuk sementara kayak gitu. secara hitung-hitungan harusnya ada gitu ya. Tapi pas dirimu coba ternyata wah kok nggak profit gitu ya. Ya, banyak Habis tenaga doang. iya banyak faktor kayak gitu ya. Hmm. Oke itu GS Farm. Berarti GS Farm itu dirimu pertama kali buka ya. Maksudnya sejarah Daily Fresh tuh pertama kali GS Farm. Ya GS Farm itu ayam doang ya waktu itu ya. Ayam. Oke, terus setelah itu jadi warung Patani tadi ya. Warung petani. Karena saya jadi fokusnya ini ke penjualan hasil ininya, panennya ke end user. Ke end user. Kalau tadi kan GS Farm dirimu petani ke Tengkulak. Tengkulak. Oh. Sekarang saya ngambil dari teman-teman saya yang petani. yang petani. Ayam kampung gitu. Saya ngambil dari mereka, saya jual ke end user. Nah, di situ namanya berganti. Jadi warung petani. Jadi berganti gara-gara memang sistem bisnisnya berubah ya. Iya. Oke. Warung petani. Cuman waktu itu saya tambahin produknya nggak cuma ayam kampung. Ada daging. Daging. Itu daging juga ibaratnya dirimu cuma kerjasama kan ya? Iya, kerjasama. Oke, sama orang kalau ada yang pesan dirimu ngambil, dirimu antar gitu Iya. ya. Dirimu distribusi lah berarti Distribusi. ya. Oke. Lalu terus nambah lagi ada sayuran. Sayuran. Itu masih warung petani. Oke, itu masih warung Patani. Nah, tadi kan dirimu jelasin ya tentang GS Farm. GS Farm itu ternyata kendalanya adalah ya ada kendalanya lah ya. Ternyata GS Farm ada kendalanya dan akhirnya berubah menjadi warung Patani gitu ya. Nah, bisa jelasin nggak selanjutnya setelah ya GS Farm? Oke. Kan setelah GS Farm kita ke warung petani. Oke. biasanya. Oke. Nah, warung petani itu fokusnya itu lebih ke penjualan. Jadi kita menjualin hasil pertanian lah intinya. Oke, hasil pertanian. Ada ayam, ada sayuran, ada daging kayak gitu ya. Berarti nggak ayam doang ya? Kalau Nggak. GS Farm kan dirimu peternakan ayam. Iya, kalau GS Oke. Farm ternak ayam kayak gitu ya. Iya, ternak ayam dan jual ke Tengkulak ya. Tengkulak. Nah, sekarang kita bagian penjualan kayak gitu ya. Nah, cuman waktu itu warung petani fokusnya adalah ke end user kayak gitu ya. Ke end user. Ternyata dalam perjalanan customer tuh permintaannya nggak cuma hanya 3 item itu aja kayak itu. Oh, jadi warung Patani 3 aja tadi ya? Iya, cuman Sayuran, ayam, sama daging. daging kayak gitu. Oke. Konsen kita di itu. Ya itu tadi. Ternyata permintaannya ada yang minta frozen food lah, atau olahannya lah dan sebagainya kayak gitu ya. Mungkin ada yang minta tempe Ada lah, yang minta tempe, tahu lah. tahu Gitu. lah itu. Nah, Ini konsumen permintaannya banyak banget. Gitu. cuman, ya ternyata kita coba evaluasi kayak gitu ya. Ternyata ya juga kayak gitu ya. Kalau saya memposisikan diri saya sebagai customer kayak gitu ya. Ketika saya belanja online kayak gitu ya. Mungkin saya juga mau belanjanya sekalian kayak itu. Iya, Ya toh betul. ongkirnya juga sama aja cuman sekali kayak gitu kan ya. Betul. Atau misalnya pengeluaran juga cuman sekali waktu lah kayak gitu ya. Nah, ya kita coba kayak itu. Kita penuhi permintaan customer. Berarti dirimu itu. langsung cari supplier lain dong ya? Iya, pasti kayak itu. Jadi kita di awal waktu itu ya bergerilya lah kayak itu. Ya mencari supplier buah kayak gitu ya. Terus mencari supplier hasil Frozen food. kayak gitu ya. Produk-produk UKM kayak itu. Terus mencari supplier ya intinya jadi Pokoknya sebanyak mungkin produk sebanyak dirimu mungkin cari produk, lah ya. Yang berkaitan dengan kebutuhan Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga kayak gitu ya. Nah itu. Dan termasuk ini loh bro, istriku hari ini belanja juga loh ke Daily Fresh. Oh iya. Asik. Ya TLA tuh juga termasuk ini sih customer yang sudah cukup lama juga. Iya. Gitu. Terus ya kita berpikir ya udah kayaknya kalau misalnya namanya masih warung Patani, kayaknya nggak cocok kayak gitu ya. Nggak cocok karena jualannya bukan hanya produk yang dari petani langsung ya. Ya udah kita coba nyari nama-nama gitu ya. Ya ketemulah namanya Daily Fresh. Daily Fresh. Ada filosofisnya nggak sih? Ya sebenarnya sih harapan kita produk-produk kita tuh ya fresh, segar setiap hari lah intinya. Gitu. Makanya namanya Daily Fresh ya. Daily Fresh kayak gitu. Jadi Daily Fresh ini ada IG-nya ya? Ada. Jadi teman-teman ya yang dengar podcast ini terutama daerah Bogor, ya daerah Bogor kalau mau belanja enak ya, tinggal nunggu di rumah, ya buka saja IG Daily Fresh. .co.id. Ya .co.id. Itu apa aja yang ada di situ Son sekarang?
Ada sayuran organik ya. Oh, organik. Oke. Ada juga yang konvensional. Ada yang konvensional. Cuman fokus kita lebih ke organik. Oke. Ada ikan, ayam, ada ayam bebek. kampung lah itu unggas-unggasan. Terus ada daging. Oke. Terus ada frozen food. Frozen food. Aku kemarin beli tahu bakso loh. Oh gitu. Sama tempe bacem. Oh iya. Gimana? Aku suka tempenya. Masya Aku suka Allah. dari dulu emang suka tempe. Jadi aku emang suka tempe. Sama kemarin tuh istriku beli bebek apa ya? Bebek ungkep ya kalau nggak salah. Ungkep. Nah itu anakku suka banget. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Dan serunya istriku jadi nggak kemana-mana. Oh gitu. Apalagi kan pandemi begini ya. Jadi istriku nunggu datang aja bareng. Oh gitu. Oh iya. Ya itu harapannya kita memang ke situ juga ya. Memberikan solusi kemudahan sebenarnya betul. ke customer gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar produknya yang sehat gitu ya. Halal gitu ya. Juga kita memberikan kemudahan gitu ya. Biar ibu rumah tangga itu ketika memang dia ada fokusnya yang lain, ya silahkan gitu. Ya silakan kerjain aja. Kerjakan gitu. aja kayak itu. Masalah dapur kayak itu. Ada daily press nih. Ya, gitu tinggal support nganterin, kayak gitu, tinggal nganterin. Jadi nggak perlu repot-repot lagi ke pasar kayak itu. Ya kalau ke pasar itu udah jelas ya. Ke pasarnya aja butuh waktu. Butuh waktu. Di pasarnya nanti kalau hujan becek. Becek. Ya kan apalagi pandemi ketularan corona ntar loh. Kalau ya kesana sih harapannya itu ya, memberikan kemudahan gitu ya. Betul. Pada ibu rumah tangga. Nah terus Daily Fresh berdirinya berarti Daily Fresh itu berarti sekitar tahun 2019 awal. 2019 awal. Januari. Oke, Januari 2019 Daily Fresh. Kalau produknya ada berapa sekarang, Son? 10, 20, 30? Perkiraan saja. Produknya untuk sayuran aja kita hampir 30 item. Untuk sayuran saja? Sayuran aja. Masya Allah. Terus unggas-unggasan mungkin. Unggas-unggasan. Ada puyuh juga kemarin ya? Ada puyuh juga gitu. Terus frozen food. Frozen food, betul. Kita juga ada. Buah-buahan juga ada gitu ya. Kemarin ada ini juga ya, apa namanya itu? Cendol ya? Ya, cendol itu. Aku pernah beli, enak cendolnya. Iya, alhamdulillah. Itu cendol juga salah satu fast moving. Iya. Produk yang gampang terjual, cepet gitu ya. Iya, cepet kayak gitu. Jadi, best seller. Best seller lah. Apalagi ketika kemarin Ramadan. Oh iyalah pasti. Orang puasa kan biasanya kalau buka pengen yang manis-manis, yang seger gitu ya. Itu waduh, Masya Allah. Itu semuanya pakai vendor? Maksudnya ada pihak ketiga yang... Ada. Jadi kita semuanya bermitra kayak gitu ya. Oh berarti dirimu luar biasa ya, memberdayakan UMKM juga kan berarti kan? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin itu salah satu keberkahannya ya, sehingga usahanya lancar dan seterusnya. Ada juga yang memang tim kita sendiri yang ngolah kayak gitu ya. Kayak misalnya olahan kayak tadi tempe bacem gitu ya. Oh itu sendiri? Nah, jadi ada tim tersendiri kayak itu. Maksudnya tim dari tim kita ya kayak itu. Maksudnya produksi sendiri? Produksi sendiri ya itu. Terus bebek ungkep itu. Itu produksi sendiri? Produksi sendiri. Mungkin bebeknya beli belum diungkep lalu diungkep sendiri gitu? Jadi kita ada Daily Fresh tuh ada daily kitchen-nya kayak gitu. Oh. Yang setiap hari fokusnya untuk produksi bagian olahan-olahannya itu. Tapi yang paling dari sekian kali istriku belanja, aku sukanya tempe bacem aku suka. Kemudian bebek ungkepnya aku suka sama cendol. Masya Allah. Iya. Nah, oke ya teman-teman, ini bagus banget gitu ya. Jadi di masa pandemi ketika orang-orang dilarang keluar, ada Daily Fresh ya kan? Sehingga orang nggak perlu belanja kemana-mana, tinggal WA ya kan, nanti transfer gitu kan. Nah pembayarannya transfer cash bisa juga ya? Cash juga bisa. Cash juga bisa. Oke, nah kita tinggal nunggu di rumah lalu produknya datang. Oke. Nah oke, dari 2019 berarti sekarang sudah 2 tahun, udah punya tim? Alhamdulillah sekarang udah ada tim gitu. Oke, berarti nggak di-handle sendiri semua ya? Udah nggak lagi. Bos dong sekarang ya? Nggak juga sih. Berapa son timnya? Ada berapa orang? Sekarang timnya ada 10. Ada 10 orang? Sama saya. Oke, sama Sony ya? Sama Sony jadinya 10. Nah coba Son, aku minta penjelasan singkat saja. Nah mungkin kan ada teman-teman kita yang lagi dengar, mungkin dia di Jawa, mungkin dia di Aceh, mungkin dia di Bengkulu gitu ya. Lalu ngelihat podcast ini terlalu terinspirasi dan pengen buat seperti Daily Fresh di daerahnya.
10 orang ini tuh sebenarnya tugasnya ngapain aja gitu. Kenapa sampai 10 orang? Kalau saya kan cuma ngambil bagian pokok pentingnya aja ya. Oke, ya silakan. Jadi dari 10 orang tuh 9 sih sebenarnya selain dari saya. Iya, oke. Ada bagian admin 2 orang. Oke, admin. Tugasnya? Tugasnya dia cuma share produk ke member yang sudah ada. Oke. Ya. Terus menerima orderan, kayak gitu ya. Menerima orderan. buat invoice dan sebagainya lah kayak gitu, Oke. administrasi kayak gitu ya. Oke. Nah, itu admin. Nah, cuman dari dua admin ini ada admin yang memang fokusnya mengelola member, ada yang fokusnya mencari member baru. Dari dua Oh. admin ini. Oke. Itu admin. Admin. Terus Kemudian ada tim distribusi. tim distribusi ini berarti yang keliling-keliling, nganter-nganter. Ya, yang nganter-nganter. Itu ada 2 orang kayak gitu ya. Pakai motor ya? Pakai selama ini ya? motor. Heeh. Ya intinya fokusnya dia ngirim barang lah kayak gitu, ngirim produk kayak Kirim gitu. produk setiap hari ke konsumen yang udah pesan. Heeh. Ya sudah. Itu kalau misalkan distribusi Son, misalkan ya. Itu kan di Bogor kan luas ya. Itu berarti harus diatur dong distribusinya. Iya. Kita sekarang udah ada polanya kayak gitu. Oh. Intinya mungkin kalau satu orang ini harus jalan ke sono, jangan sampai dia ibaratnya gini, kalau yang tahu Bogor ya, jangan sampai dia nganter ke Luwiliang, lalu tuh berikutnya nganter ke Ciawi misalkan gitu kan. Kan jauh banget ya. Ya berarti udah ada polanya ya. Kita udah ada polanya. Artinya kita coba atur sedemikian rupa supaya lebih efektif lah tim ini kayak gitu. Itu 2 cukup. Untuk saat ini kita sudah sementara cukup lah. Oke. Kalau sehari berapa sih Apanya nih? konsumen yang pesan kira-kira? 10 ada? Ada, Ada alhamdulillah. 10. 20? Alhamdulillah ada. Oh, lumayan. Lumayan lah. Heeh. Jadi ya naik turun lah kayak gitu ya. Iya, namanya jualan pasti naik turun, betul. Nah cuman karena di kita nih sekarang sistemnya sudah datanya sudah ada gitu. Sebenarnya kita fokusnya ya ke situ sebenarnya. Data yang ada nih cuma benar-benar kita optimalkan gitu. Maksudnya database konsumen. Database konsumen kayak gitu. Karena biasanya di kita itu udah sekali order dia akan order lagi. Kayak Iya dong. Kebutuhan rumah tangga kan butuh terus. Database ada berapa sih sekarang? 1000 ada? Alhamdulillah ada sih 1000. Oh, jadi ngolah 1000 aja udah lumayan ya? Udah lumayan. Wis, luar biasa emang. Admin, distribusi, terus Bagian tim produksi. tim produksi ini ngapain? Dia ya bahasa sederhananya dia yang packing sama yang nyiapin produk yang mau dikirim kayak gitu aja. Oke, misalkan harus dikirim ke ibu ini adalah tempe, tahu, kangkung dan sebagainya dia yang Iya, siapin. Benar dia yang siapin. Oke, sekarang punya berapa orang tuh bagian produksinya? Ada 3 orang. 3 orang, lebih banyak ya. Ya lebih banyak. Kemudian apa lagi? Finance ada nggak finance? Ada. Oh finance Ada ada. 1 orang. Satu orang. Istri sendiri? Bukan. Oh bukan. Oh berarti benar-benar sudah hire untuk finance ya? Iya. Finance. Luar biasa. Ada lagi? Satu lagi ya 1 orang itu ya saya kasih inilah kepercayaan ke dia itu untuk mengontrol aktivitas di situ. Di inilah ya, di gudang lah ya, gudang di markasnya lah ya. Markasnya itu. Itu 1 orang yang ente amanahin itu saudara atau apa? Bukan juga sih. Oh bukan juga? Bukan. Wih luar biasa. Berarti udah Cuman dia yang pertama kali ikut dengan dirimu? saya, Heeh. yang lama sampai sekarang masih kayak gitu. Oh, ya orang kepercayaan lah jadinya ya. Jadi istilahnya dulu berduanya sama dia kayak gitu ya, kerjain. Awal-awalnya. Awal-awal gitu ya. Sampai sekarang masih kayak gitu. Luar biasa. Udah ya setahun 2 tahunan lah ya Setahun, dari 2 awal. tahun dari Oke. Nah berarti kan sudah ada 9 ya timnya ya. Luar biasa. Dulu mulainya tapi nggak 9 langsung kan? Awalnya ya dari sendirian dulu kayak gitu ya. Berarti dulu awalnya itu yang nerima orderan. Menerima orderan, cari produk, Cari produk, packing, packing. ngirim kayak gitu. Ya, tapi ada hikmahnya di situ. Dengan sistem saya yang seperti itu saya lebih dekat ke customer kayak gitu, ke konsumen. Di situ bahkan di awal-awal itu saya ada program itu sama istri barengan gitu ya. Itu silaturahmi ke customer. Ke customernya. Jadi kita akan menyiapkan satu waktu tuh fungsinya buat itu aja, tujuannya buat silaturahmi aja. Nah, gitu. Sehingga customer awal itu malah sebenarnya lebih loyal. Lebih loyal. Dan ketika ada problem,
itu mudah teratasi. Nggak rewel banget. Nggak rewel banget. Gitu. Biasanya kalau konsumen yang baru kan pasti rewelnya komplainnya banyak banget Komplainnya gitu. banyak banget gitu. Kalau yang awal enggak gitu. Karena mereka udah tahu Mas Sony itu ini kayak itu. Orangnya ini kayak itu. Emang jualannya kayak gini kayak itu. Jadi ketika ada problem tuh cukup dia cuma menyampaikan kayak itu. Terus nanti saya cuma ngasih solusi kayak gitu. Terus dia nunggu lah. Dia nunggu kayak itu. Ya aman kayak itu intinya, Pak. Iya betul. Iya biasanya justru konsumen baru ini kan. Iya. Karena dia nggak kenal kita mungkin atau gimana gitu. Kalau yang baru-baru tuh ada problem, ya bisa jadi dia tuh setelah menyampaikan keluhannya hilang kayak gitu. Oke, ya teman-teman, jadi ini luar biasa. Dulu dimulai dengan sendirian, kemudian berdua tuh ya. Sekarang sudah punya tim 9 orang, sama Sony 10 ya. Berarti kan udah lumayan gede lah. Kalau nggak gede nggak mungkin banyak orangnya ya kan? Iya. Omset berapa? Omset. Ya, jangan nanyain omset lah kayaknya. Tapi gini Son, ini nggak mau nyebut omset nih. Iya. Cukup gitu ya? Cukup lah. Intinya mah kalau saya sekarang masih berpikirannya buat orang bermanfaat lah kayak gitu, buat teman-teman kayak gitu, buat tim. Setidaknya seminimalnya buat tim itu jalan lah ya. Jalan lah itu. Ya udah bisa menggaji 9 orang udah alhamdulillah banget kan? Iya. 9 orang walaupun misalkan gaji mereka 1 juta berarti udah harus ngeluarin 9 juta setiap bulan. Kalau 1,5 berarti harus ngeluarin berapa? Kalau 2 juta harus ngeluarin berapa? Intinya gitu aja lah. Belum lagi sama sewa tempat misalkan kalau pakai sewa tempat kan? Iya, sekarang kita tempatnya masih sewa. Oke, berarti kan sudah lumayan lah ya. Omsetnya berapa kita nggak perlu tahu, yang pasti sudah ya alhamdulillah lah gitu ya. Seperti itu. Nah, terus ini Son, ada nggak sih kendala terbesar ketika menjalankan Daily Fresh? Kendala atau masalah deh selama dari GS Farm, Daily Fresh saja. Dari Daily Fresh ini masalah terbesarnya apa sih selama menjalani Daily Fresh? Oh iya. Tentu masalah dalam sebuah bisnis itu pasti ada ya. Betul. Problemnya. Cuman nanti itu akan kita terus evaluasi untuk hasil akhirnya tuh baik kayak gitu. Kalau di Daily Fresh tuh ya pasti di awal-awal kita terkendala dengan SDM. SDM. Karena kan kita coba bayangkan Daily Fresh ini fokusnya ke semua produk kebutuhan dapur, rumah tangga. Cuman ternyata dikerjakan di awal ya, dikerjakan berdua kayak gitu ya. Iya, kebayang riuhnya ya. Kebayang riuhnya kayak gitu. Harus nerima produk kayak gitu ya. Terus nerima orderan juga, harus misah-misahin produk sesuai dengan orderan kayak gitu ya. Belum lagi kalau misalnya distribusi kayak gitu ya. Iya, nganterinnya ya. Nganterin itu. Terus selama distribusi itu juga harus melayani customer kayak gitu ya, service sambil nganterin ya. Sambil nganterin itu. Karena waktu itu di awal-awal saya semuanya dipegang. Jadi kalau lagi ngirim tuh, misal katakan saya dari sini mau ngirim ke Taman Sari Persada misalnya. Sebelum sampai ke Taman Sari Persada, saya berhenti dulu, cek HP dulu itu. Ada order nggak nih? Ada yang order atau ada yang WA nggak secara personal itu. Nah itu harus dibalas dulu. Kalau itu jalan lagi kayak gitu. Terus kayak gitu. Untuk pelayanan fast respon. Iya. Nah evaluasi kayak gitu ya. Terus ditambah lagi ketika pandemi waktu itu. Artinya waktu itu kan kita masih berdua. Mungkin secara kemampuan kita belum terlalu besar kayak gitu ya. Ternyata ketika pandemi itu permintaannya meningkat. Oh iyalah pasti. Meningkatnya drastis banget lah kayak gitu. Oh iyalah pasti. Kayak bom. Nah di situ kita belum siap kayak gitu dengan dengan permintaan yang sebanyak ini. Itu. Gitu. Ya mau nggak mau pastinya ada nambah orang kayak gitu ya. Cuman waktu itu kena pandemi juga kayak gitu ya. Permintaan banyak kayak gitu ya. Di sisi lain kita coba dengan kondisi saya berdua sama teman ini kayak gitu ya. Harus memenuhi permintaan yang sudah masuk kayak gitu ya. Di sisi lain juga kita harus mikir gimana nih caranya supaya bisa nambah orang kayak gitu ya. Nah itu jadi ini banget dilema lah ya. Dilema kayak itu. Trouble banget lah kayak gitu ya. Sampai-sampai kita waktu pandemi di awal itu kita nggak berani promo, nggak berani promosi lah kayak gitu.
Karena semakin nggak promosi aja banyak gitu ya. Banyak. Kita ketakutan nerima orderan malahan waktu itu. Orang pengen dapat orderan banyak, lu malah ketakut terima orderan. Iya. Karena ya itu, kita takut ya itu ya, takut nggak bisa memenuhi Iya, permintaan tersebut betul. gitu ya. Dan ya pastinya ada yang harus dikorbankan, servisnya akan kurang kayak gitu ya. Iya, kalau kita nekat nerima ya, padahal SDM belum siap SDM misalkan. belum siap kayak gitu ya. Ya di situ kita coba berpikir gimana caranya yang tadinya saya sama teman tuh juga ngirim kayak gitu ya. Untuk saat itu kita stop untuk ngirim semua pengiriman via ojek kayak gitu. Oh. Jadi kita pakai ojek aja kayak gitu. Jadi kita fokusnya cuman Iya, ambil produk, packing, siapin, pesan Grab atau Gojek kayak gitu. Kirim. Oke. Udah terus aja kayak gitu. Sampai kemudian nambah SDM. Nambah SDM gitu. Pelan-pelan kita nambah SDM gitu. Kita pengen ya supaya lebih rapih lagi lah gitu. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi betul. kayak gitu. Nah, berarti kalau pandemi ini berkah buat Intila ya. Ya, alhamdulillah. Gara-gara pandemi punya 9 karyawan. Asik. Bukan gara-gara pandemi kan. Jadi apa? Karena Allah. Oh, qadarullah ya kan. Sudah menentukan jalannya kayak gitu. Oke, memang sudah qadarullahnya pandemi datang lalu Daily Fresh banyak permintaannya sehingga harus nambah SDM. Iya. Dari awalnya cuma berdua, sekarang jadi 10 orang ya, luar biasa. Jadi teman-teman, pandemi ini ternyata memang ya kita tidak pengen ada pandemi. Tapi sebagian orang ada yang mendapat berkah dari pandemi. Contohnya ini Sony, asik berkah pandemi. Berkah pandemi nambah karyawan 9 orang, nambah tim 9 orang, luar biasa. Baik teman-teman sekalian, ini adalah obrolan yang sangat luar biasa ya. Seperti yang saya bilang di awal bahwa Sony memang adik kelas saya, tapi Sony juga adalah inspirator buat saya karena Sony ini dari kuliah ya. Dari semester 5 itu sudah berjualan. Apapun yang ada di depan dia, peluang yang ada di depan dia itu dia hajar. Walaupun kadang-kadang dari sini dia mentok salah gitu ya. Mentok ya kan? Iya benar. Ini mentok salah gitu. Tapi dari situ dia belajar dan sekarang punya Daily Fresh dan ada timnya 9 orang. Saya doakan mudah-mudahan lancar terus ya. Amin. Nah, terus ini Son terakhir ya. Mungkin ada deh closing statement atau tips singkat atau nasihat singkat gitu ya. Karena barangkali yang nonton video ini kan banyak orang-orang yang pengen berwirausaha, bingung mau ngapain atau apa gitu. Mungkin Sony punya closing statement, nasihat singkat buat teman-teman kita yang lagi nonton. Mungkin nih dari pengalaman aja lah. Iya, betul. Kita kan bicara pengalaman. Intinya kita tuh kalau mau memulai bisnis atau usaha gitu ya, jangan terlalu banyak mikirnya dulu kayak gitu. Banyak mikir nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan itu. Mau mikir iya gitu ya, tapi dijalankan kayak itu. Ketika kita ada planning ini, ya dijalankan dulu aja kayak itu. Nanti misalnya ada masalah berjalan lancar atau enggak gitu, ya urusan nanti kayak gitu. Yang penting kita udah berani berjalan dulu kayak itu. Ketika ada masalah kita evaluasi kayak itu ya. Dan yang harus kita pahami adalah bahwa setiap bisnis itu pasti ada kendala. Iya pasti. Dan kendala itu pasti ada hikmahnya kayak gitu. Betul. Misal di bisnis ini kita nggak jalan, mungkin bisnis ini bisa menghantarkan kita ke bisnis yang lain. Iya, gitu. Iya betul. Terus kayak gitu, ketika bisnis ini ada kendala lagi, mungkin bisnis ini menghantarkan kita ke peluang bisnis yang lain. Terus sampai begitu terus kayak gitu. Jadi ketika ada kendala jangan pernah menyerah dan jangan sampai mengatakan bahwasanya udah saya cukup sampai di sini mungkin di bisnis kayak gitu. Jangan kayak gitu. Ya harapannya ya kita harus sepakat lah gitu ya. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu pasti akan ada hikmahnya kayak gitu ya. Pada suatu saat nanti kita akan bicara, oh ini tuh hikmahnya kayak gitu. Intinya sih seperti itu. Jadi tetap harus semangat, harus kita jalani dulu kayak gitu ya. Apa yang kita rencanakan kayak gitu ya. Jangan berpikiran enaknya dulu aja gitu. Betul. Kadang kan kita cuma mikir, oh bisnis ini gimana nanti kalau kayak gini, gimana kalau kayak gini. Ya udah jalan dulu aja kayak itu. Kalau cuma mikirin kayak gini nggak dijalanin sama aja bohong kayak gitu ya. Betul. Intinya sih seperti itu. Baik. Berdasarkan pengalaman dari semester 5 ya. Berdasarkan pengalaman dari semester 5 kuliah, jualan sayuran, mentok, pindah jualan ini, mentok, sampai sekarang Daily Fresh bisa berkembang
lumayan ya, punya tim sampai 9 orang. Dan ada bisnis lain sebenarnya dari Sony ini, cuma kita nggak bisa bahas hari ini ya. Mungkin ada kesempatan lain nanti ketemu sama Sony lagi ya, Ya, untuk membahas bisnis beliau yang lain. Tapi tadi satu hal yang menarik dari Sony, bahwa dia bilang ketika bisnis kita jalan lalu ada masalah, ya itu jangan menyerah, jangan ini, pasti ada solusinya. Dan yakinlah bahwa bisnis-bisnis kita yang dulu mungkin pernah gagal, bisa jadi dia mengantarkan kita pada saat sekarang ini. Iya. Ya kan, San? Iya. Mungkin Delivers nggak pernah akan hadir kalau dirimu nggak pernah jualan sayuran misalnya gitu. Benar. Iya. Baik, terima kasih teman-teman ya. Obrolan kali ini luar biasa. Ya, saya Bang Syaiha dan Sony. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.